Halo teman-teman, wah ketemu lagi nih dengan saya Rahel. Nah, kali ini saya mau bahas tentang ada satu sharing yang ingin saya mau bagikan adalah kenapa orang lain tidak bisa mendengarkan dan mengerti aku. Nah, percaya nggak sih teman-teman, kalau kadang-kadang nih ya, kita tuh sering banget gitu ya, ngerasa kalau misalnya orang-orang terdekatku atau orang-orang di sekitar tuh kok nggak pernah ngerti aku gitu. Setiap kali misalnya nih teman-teman mau berpendapat, menyampaikan unek-unek, pasti selalu tidak dimengerti. Atau orang-orang terdekat kita tuh selalu melakukan hal-hal yang nggak kita suka gitu loh. Udah tahu kita nggak suka, kenapa sih kok malah dilakukan gitu? Nah, pernah nggak sih teman-teman berada di dalam posisi seperti ini? Nah, kalau pernah, apa sih sebenarnya yang salah? Mereka yang salah? Atau sebetulnya kita yang perlu memahami mereka? Wah, gimana kita bisa memahami mereka sedangkan mereka aja nggak bisa ngertiin kita? Nah, rumus ini nih yang perlu teman-teman ketahui. Pertama, kenapa semua ini bisa terjadi? Adalah karena masalah harapan. Nah, harapan itu bisa harapan orang lain terhadap diri kita sendiri, atau mungkin harapan kita terhadap orang lain, atau bisa juga harapan kita terhadap diri kita sendiri. Jadi bisa beragam. Nah, ngomongin masalah harapan, kita ngomongin harapan. Kita boleh kok berharap pada orang lain tuh boleh. Aku tuh pengen kamu tuh jadi kayak gini, aku pengen kamu kayak gini. Tapi harapan itu sifatnya bukan berarti kita menuntut atau memojokkan orang pada saat orang itu tidak bisa memenuhi ekspektasi kita. Di luar dari moral ya, misalnya kita pengen supaya orang lain itu bisa membahagiakan kita dengan cara apapun misalnya. Tapi kita gak bisa menuntut. Dan kita gak bisa menuntut orang untuk sama seperti apa yang kita mau. Karena sekali lagi, kita dan orang lain itu pasti punya sudut pandang yang berbeda-beda. Mungkin menurut kita ini menyenangkan, menurut kita ini ya adalah hal yang benar, tapi belum tentu menurut orang lain. Menurut kita ini menyakitkan, menurut kita ini menyenangkan, tapi belum tentu menurut orang lain. Dan kita gak bisa paksa orang lain itu untuk sesuai dengan apa yang kita mau. Boleh berharap, tapi bukan berarti kita memojokkan. Ketika orang lain tidak sesuai ekspektasi kita, yang perlu kita lakukan adalah merangkul mereka. Kemudian, yang kedua adalah komunikasi. Nah, selain harapan, percaya nggak sih kalau ternyata cara kita berkomunikasi itu akan mempengaruhi. Jadi gini nih, kenapa orang lain kok kayak nggak nerima gitu ya? Mungkin bisa jadi karena cara kita berkomunikasi yang salah. Maksudnya apa sih? Komunikasi itu adalah kita menyampaikan pesan dan kemudian ada orang lain yang menerima pesan. Nah, cara komunikasi yang salah itu kayak gimana? Cara komunikasi yang salah itu adalah cara komunikasi yang agresif. Agresif itu gimana? Ya, ibaratnya tuh komunikasi yang kita to the point, tapi dengan cara yang menyakitkan. Agresif itu bukan cuman memukul ya, tapi komunikasi kita dengan cara yang menyakitkan pun juga bisa dikatakan sebagai komunikasi yang agresif. Misalnya nih, maksud kita mungkin bener ya, kita tuh udah gergetan banget ya, pengen banget nih supaya orang ini nih berubah gitu ya. Tapi kok dia gak mau berubah-ubah. Nah, kita tuh pengen nih supaya mereka tuh bisa berubah gitu ya. Nah, terus kita pengen nih, gimana sih supaya orang itu berubah? Kalau komunikasi agresif, ada kata-kata yang sebaiknya dihindari dalam berkomunikasi. Misalnya, ih, kamu ini keras kepala banget sih. Nah, kamu ini keras kepala. Kamu ini ya gak mau dengerin nasihat orang. Kamu ini males banget. Kamu ini salah. Kamu tuh salah. Aku tuh capek. Atau kamu tuh kayak gak pernah di sekolah ini, yang gak jelas nih, kamu nih gak jelas gitu. Itu komunikasi agresif. Kenapa? Karena pesan kita yang tadinya mungkin maksud kita A, jadinya beda sama orang lain. Coba deh, kita sendiri mau gak kalau misalnya kita disudutkan dengan cara yang seperti itu? Mungkin kita salah, tapi sesalah-salahnya orang pasti gak ada yang mau orang yang dicap atau disalahkan kan? Nah, komunikasi agresif itu ketika kita menyerang orangnya. Sedangkan yang ingin kita perbaiki kan perbuatannya, bukan orangnya. Kayak tadi nih, kita ngomong dia itu keras kepala, dia itu pemalas. Berarti yang lagi kita serang orangnya, bukan perbuatannya, ya kan? Nah, sementara yang pengen kita rubah itu perbuatannya. Maka di sini
harus ada komunikasi yang lebih baik, yaitu komunikasi asertif. Apa sih komunikasi asertif? Nah, kita boleh kok mengungkapkan isi hati kita sama orang lain. Bisa kita ngerasa kesel nih, malah justru perlu juga sih ya kalau memang itu dibutuhkan, supaya orang lain tuh tahu bahwa apa yang dia lakukan ke kita tuh bikin kita tuh gak suka. Boleh kok kita mengungkapkan itu, tapi dengan cara yang lebih baik. Komunikasi asertif itu gak ada yang saling dirugikan nih, antara orang lain ataupun dengan kita. Jadi kita tetap bisa menyampaikan pendapat kita tanpa menyakiti orang lain. Dan kita tetap bisa memperhatikan bahwa orang lain juga punya sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya, gimana sih rumusnya? Misalnya, sampaikan, aku merasa, rumusnya nih, aku merasa titik-titik, kalau kamu titik-titik, karena titik-titik. Dan apa yang kita harapkan dari orang itu? Itu kuncinya. Jadi pertama, aku merasa titik-titik, kalau kamu titik-titik, dan karena apa? Terus harapan kita tuh sama mereka tuh apa? Nah, misalnya ya, daripada mengatakan, ih kamu ini ya, aku nih capek dari kemarin tuh udah dibilangin gak ngerti. Emang dasar ya, kamu tuh emang gak bisa dibilangin. Lebih baik katakan bahwa, kamu tahu gak, aku tuh marah, aku kesel kalau kamu tuh kayak gini. Kalau kamu misalnya datang tidak tepat waktu. Karena apa? Terus sampaikan, harapanku besok-besok kamu harus lebih baik lagi nih. Datang tidak boleh terlambat seperti yang sudah-sudah. Jadi rumusnya adalah menyampaikan perasaan kita tapi tetap dengan cara yang baik. Dan komunikator yang baik adalah komunikator yang juga bisa memperhatikan bahwa orang lain pasti punya sudut pandang yang berbeda. Di balik kesalahan orang lain pasti ada alasannya. Dan sebelum kita menyalahkan, kenapa nggak kita tanya dulu, apa sih yang bikin kamu tuh melakukan hal seperti itu? Nah, intinya adalah mungkin kita berada di posisi paling benar. Kita merasa bahwa diri kita tuh benar, sementara orang lain salah. Tapi merasa paling benar itu bukan berarti kita yang paling benar kan? Karena boleh jadi di atas kebenaran kita mungkin ada orang lain yang paling benar daripada kita. Cuman karena kita keburu menyalahkan orang lain, jadinya orang lain salah di mata kita. Jadi boleh jadi merasa paling benar itu bukan berarti kita paling benar sendiri. Karena tetap kita harus memperhatikan bahwa orang lain pasti punya alasan kenapa mereka melakukan seperti itu. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Jangan minta orang lain ngerti kita kalau kita sendiri gak bisa ngertiin perasaan orang lain dan gak bisa ngertiin pendapat ataupun pemikiran orang lain.